pemirsa, berjumpa lagi dalam Berita Mataram hari ini. Sejumlah berita penting dan menarik lainnya telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Mandi di pantai bersama keluarga, seorang pria di Lombok Timur hilang terseret ombak. Ketagihan berjudi online, seorang pemuda di Mataram ditangkap polisi karena nekat mencuri motor milik temannya. Ribuan logistik mulai diterima Komisi Pemilihan Lombok Barat menjelang pilkada. Bersama saya Rahai Jafar, inilah berita selengkapnya. Seorang pria bernama Fahrul Rozi berusia 40 tahun asal desa Korleko hilang terseret ombak saat mandi di pantai Ai Anyir, Kelurahan Ijo Balit, Kecamatan Labuan Haji, Kabupaten Lombok Timur, Senin sore. Korban datang bersama anak dan istrinya untuk mandi dan menikmati panorama pantai pada sore hari. Sambil menunggu keluarganya mandi, korban memilih memancing di pinggir pantai. Namun tiba-tiba ombak besar menyeret anak dan istrinya, kemudian korban langsung berenang ke tengah laut untuk menyelamatkan keduanya. Saat anak dan istrinya sudah berhasil menepi, korban justru hilang terseret ombak dan tidak muncul ke permukaan. Puluhan tim penyelamat dari Posar Kayangan langsung menyisir lokasi hilangnya korban. Dari proses pencarian sejak Senin sore hingga Selasa siang, korban belum juga ditemukan. Sanak saudara yang sampai saat ini kan masih gelisah. Nah, harapan kami mudah-mudahan kita sama-sama berdoa semoga apa yang kita cari semoga cepat ditemukan sesuai dengan harapan kita. Karena kita sudah berbagai macam cara dari kemarin cari. Jadi pada saat anak dan keponakannya ini mandi, jadi dia sempat terseret sama arus. Nah, jadi dia menyelamatkan keponakan sama anaknya dan selamat 3 orang itu, dan dia sendiri yang terbawa arus ke tengah. Mulai dari sore kemarin kita melakukan pencarian malam hari sampai pukul 10. Jadi tadi malam hasilnya nihil, kita standby, dan tadi pagi pukul 6.00 kita melakukan pencarian lagi menggunakan perahu karet penyelaman dan Aqua AI. Tim SAR akan kembali melakukan pencarian pada Rabu pagi hari ini dengan memperluas lokasi pencarian dan mengerahkan tim penyelam serta melibatkan para nelayan setempat. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Belasan kelurahan di Kota Bima mulai mengalami krisis air bersih akibat kemarau panjang sejak 3 bulan lalu. Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Bima mencatat total 13 kelurahan telah mengajukan permohonan air bersih. Petugas juga mendata sebanyak 15.863 jiwa di wilayah tersebut terdampak kekeringan. Untuk mengoptimalkan distribusi air bersih, BPBD menggandeng dinas pemerintah daerah hingga pihak swasta dan relawan. Jadi saat ini di pemerintah Kota Bima saat ini, alhamdulillah dengan hadirnya UPT air bersih yang dilakukan oleh PJ Wali Kota Pak Rum dulunya yang 10 bulan yang lalu ditangani untuk wilayah yang terdampak. Seperti halnya di Kelurahan Mangge Maci ada beberapa titik saja saat ini. Nah, dari kabupaten juga kami memberikan bantuan air yang sumbernya di BPBD Kota Bima untuk wilayah Kecamatan Palibelo, Kecamatan Woha, dan Kecamatan Montah. Tak hanya penyaluran air bersih, pemerintah daerah saat ini juga tengah merealisasikan pembangunan unit penyedia air bersih berupa sumur bor di sejumlah titik agar bisa dimanfaatkan saat musim kemarau oleh masyarakat. Dari Mataram, Emi Kusuma melaporkan. Debit embung Telaga Belek di Kelurahan Denggen, Desa Denggen Timur, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur terus merosot sejak memasuki kemarau 3 bulan lalu.
Hingga awal Oktober, debit air embung yang tersisa sekitar 63 meter kubik dari daya tampung 125 meter pada kondisi normal. Penurunan debit air hingga 50% terjadi karena keringnya sejumlah sumber air yang mengalir ke embung tersebut. Untuk menyiasati agar terbagi merata, pemerintah kelurahan menjadwalkan distribusi air melalui saluran irigasi secara bergilir agar tetap bisa mengairi persawahan di sekitarnya. Kaitannya dengan musim kemarau seperti saat ini, bahwa debit air di Telaga Belik yang ada di lingkungan Gunung Sepang, Lau, Kelurahan Degit itu memang selalu menurun, tetapi tidak sampai kering. Ini pengalaman saya selama di tugas di kelurahan ini, belum pernah embung itu saya temukan kering, kecuali pernah pada satu saat di 2018, karena itu memang kami sengaja mengeringkan dalam rangka membuat bak air bersih di sana. Nah, dalam 1 tahun ketika embung itu penuh, itu kubikasinya 125.000 meter kubik. Pemerintah kelurahan berharap debit air yang tersisa dapat dimanfaatkan hingga memasuki musim penghujan pada akhir tahun nanti. Muhtadun melaporkan dari Kabupaten Lombok Timur. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Lombok Tengah menerima bantuan puluhan tandon air dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana untuk mengatasi dampak kekeringan. Selain tandon, BPBD juga menerima bantuan dana operasional sebesar 200 juta rupiah. Tandon berkapasitas 5.300 liter tersebut akan didistribusikan ke desa-desa yang menjadi langganan terparah kekeringan. Data BPBD menyebutkan saat ini puluhan desa di 5 kecamatan telah mengajukan permohonan air bersih. Sejauh ini, BPBD baru menyalurkan 56 tangki air bersih sesuai dengan permintaan masyarakat. Tapi bantuan yang kita terima kali ini ada tandon 20 buah. Itu diperuntukkan ya tentunya untuk masyarakat nanti yang super sangat membutuhkan, dan kita tentunya harus seleksi. Karena ini kan hanya 20 terbatas 20, dan ini volumenya 5.300 liter, cukup besar. Selain tandon, ada juga lampu dislight yang cukup mahal. Ada lampu tower, ada mesin pompa air 5 unit. Selain meminta warga melapor jika mengalami krisis air bersih, BPBD juga mengajak masyarakat untuk menghemat air bersih selama musim kemarau. Lukmanul Hakim melaporkan dari Kabupaten Lombok Tengah.